Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua bangun datar. Kesebangunan dua bangun datar. Apa yang dikatakan dua bangun datar sebangun? Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama walaupun ukurannya berbeda. Perhatikan beberapa gambar bangun datar berikut, ya. Kamu perhatikan satu persatu. Di sini ada segitiga, segi 4. Kemudian ada segi 5, ada segitiga juga, dua buah segitiga. Kemudian dua buah lingkaran yang memiliki ukuran yang berbeda dan dua buah mobil, ya. Ini yang memiliki bentuk yang berbeda. Dari beberapa buah gambar tersebut, coba kamu sebutkan bangun-bangun mana saja yang sebangun dari gambar tersebut. Silahkan kamu jawab di kolom komentar. Dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki pertama panjang sisi yang bersesuaian sebanding, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Ini syarat dua bangun datar yang sebangun. Ingat ya, panjang sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita lihat contoh soal berikut, ya. Ini kita perhatikan gambar, ya. Gambar trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Kita mau buktikan apakah trapesium ABCD dan trapesium PQRS sebangun, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama sekali kita periksa sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama kita periksa AB banding PS, ya. AB, sisi AB banding PS. Ya, di sini kita lihat bahwa AB dan PS ini bersesuaian karena merupakan sisi terpanjang, ya. Kemudian posisi sudut P dan sudut S itu bersesuaian dengan sudut A dan sudut B, ya. Ini kamu perhatikan cara membedakan atau cara menentukan sisi yang bersesuaian. Lihat posisi sudut, ya. Memperhatikan, yaitu 7 banding 14, ya, sama dengan 1 banding 2. Kemudian kita periksa sisi yang berikutnya, nah, yaitu BC dan RS, ya. Sisi BC dan sisi RS. Nah, ini juga kita lihat, kita perhatikan kenapa mereka bersesuaian, ya. Arti bersesuaian posisinya, ya, posisinya sama, ya. Yaitu perhatikan juga sudut yang dibentuk, ya, sudut R dan sudut S, sudut C dan sudut B. Ya, ini sudutnya. Kamu perhatikan. Berarti 6 dibanding 12 sama dengan 1 banding 2, ya. Ternyata hampir sama. Kita lihat sisi yang ketiga, yaitu CD banding QR. Nah, sisi CD banding sisi QR, ya. Ini adalah sisi yang terpendek. Kamu lihat bersesuaian, ya, posisinya. Ini sisi yang saling berhadapan. Ingat, ya, pada trapesium, sifat dari trapesium, ya. Ini sisi CD dan QR. Itu 4 banding 8, di mana CD-nya 4, QR-nya 8, sama dengan 1 banding 2. Kemudian kita lihat sisi yang terakhir, yaitu sisi AD dan sisi PQ, ya. Kemudian kita bandingkan AD banding PQ 5 banding 10 sama dengan 1 banding 2. Ternyata dari keempat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian
memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:2, ya. Masing-masing sisinya memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:2, atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, ya. Perbandingannya sama, sehingga dapat kita buat kesimpulan, ternyata sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu 1:2, atau memiliki perbandingan yang sama, 1:2. Ini dari sisi, berarti dari sisinya sesuai, ya, sebanding. Sekarang kita lihat dari sudut, ya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Nah, sekarang kita periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, kita lihat sudut P dan sudut A, ya. Di sini kamu perhatikan sudutnya, ya. Sini sudut A itu sama dengan sudut P, ya, alfa di sini. Kemudian sudut S, ya, sama dengan sudut B, ya, besar sudutnya X. Ini sama-sama X. Kemudian kita lihat sudut yang berikut. Nah, sudut R, ya, sama dengan sudut C. Ya, di mana besar sudutnya sama dengan O. Dan sudut Q sama dengan sudut D, ya. Di sini kita anggap sama walaupun tidak memiliki tanda, ya, untuk membedakannya, ya. Nah, ternyata sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, ya. Ini kita perhatikan satu persatu, kamu lihat, ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, sehingga dapat kita buat kesimpulan bahwa karena dua syarat terpenuhi, maka trapesium ABCD dan trapesium PQRS sebangun, ya. Jadi cara membuktikan apakah dua bangun datar itu sebangun, kita lihat atau kita periksa satu persatu sisi-sisi yang bersesuaian apakah sebanding, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian apakah sama besar. Menentukan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun, ya. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama, ya. Trapesium PQRS dan ABCD sebangun. Tentukan panjang AB, CD, dan PQ, ya. Di sini kita lihat, kita perhatikan trapesium PQRS dan ABCD sebangun, ya. Kemudian kita mau mencari berapa panjang AB, ya. Kita mau cari berapa panjang AB. Ini dia, ya. Berapa panjang AB di sini kita mau cari. Oke, kemudian berapa panjang CD-nya. Dan berapa panjang PQ, ya. Yang pertama sekali kita lihat adalah perbandingan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Nah, kita perhatikan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini kita lihat perbandingannya, yaitu BC, ya, bersesuaian dengan RS, ya. Ini RS, ya, dengan BC. Kenapa dia? Kamu lihat posisi sudut, ya. Posisi sudutnya yang bersesuaian sama besar, ya. Nah, sama dengan perbandingan AB banding PS. Ya. Ini dia, kebetulan AB banding PS, ya. Ini kebetulan AB yang ditanya, ini, ya. Jadi untuk menentukan perbandingannya kita bandingkan dua pasang sisi yang bersesuaian, ya, untuk mencari salah satu sisi yang lain, ya. Kita bandingkan dua sisi yang bersesuaian, ya, sehingga ini kita peroleh BC-nya 12 cm, RS-nya 18, AB yang kita cari, kemudian panjang PS-nya adalah 21, ya.
Untuk mempermudah 12 dan 18 kita sederhanakan. Ya, sama-sama kita bagi 6. Sehingga diperoleh 2/3 sama dengan AB per 21. Maka AB adalah, kita kali silang, 21 dibagi 3. Ya, maka panjang AB adalah 14 cm. Ya, sekarang kita lihat sisi yang berikutnya, yaitu panjang CD. Ya, ini juga sama, panjang CD kita bandingkan dengan QR, kemudian BC kita bandingkan dengan SR, ya, karena BC dan SR yang diketahui dua-dua sudut sisinya, ya, sehingga 12/18 sama dengan CD per 6, ya. Kita sederhanakan. Maka di sini diperoleh 2/3 sama dengan CD per 6. Ya, maaf, ini 6. Ya. Sehingga CD sama dengan 6 kali 2/3. Maka CD sama dengan 4, jadi panjang CD adalah 4 cm. Sekarang kita lihat sisi PQ. Ya, untuk PQ juga sama. Kita bandingkan dua sisi yang bersesuaian. Ya, BC dengan RS sama dengan AD dengan PQ. Ya, karena AD, panjang sisi AD bersesuaian dengan panjang sisi PQ. Ya, kamu perhatikan di mana posisi sudutnya, ya. Nah, sehingga 12/18 sama dengan 10/PQ. Kita sederhanakan, 2/3 sama dengan 10/PQ. Kita kali silang. PQ sama dengan 10 kali 3 dibagi 2. Sehingga PQ sama dengan 15. Jadi panjang PQ adalah 15 cm. Ya. Udah paham ya anak-anak ya perbandingannya? Untuk mencari perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, kamu bandingkan dua buah sisi. Ya. Kamu bandingkan dua buah sisi. Sekarang contoh yang kedua, ya. Ya, sebuah gambar menunjukkan foto sebuah mobil dengan ukuran tinggi 3 cm dan panjangnya 10 cm. Jika ukuran panjang mobil sebenarnya 4 meter, maka berapa meterkah tinggi mobil sebenarnya? Ya, ini kita lihat gambar mobil dengan tinggi 3 cm, panjang 10 cm. Maka untuk menyelesaikan kita buat perbandingan, ya. Yang pertama kita ketahui ukuran sebuah foto mobil 3 cm, panjangnya 10. Kemudian ukuran mobil sebenarnya adalah panjangnya 4 meter, kita rubah ke cm menjadi 400. Kemudian ditanya tinggi mobil sebenarnya. Berapakah tinggi mobil sebenarnya? Nah, maka untuk menyelesaikannya kita buat perbandingan. Ukuran mobil sebenarnya sama dengan perbandingan ukuran foto mobil. Ya, ini kita lihat panjang model banding panjang sebenarnya sama dengan tinggi model banding tinggi sebenarnya. Ya, sehingga kita peroleh 10/400. Ingat panjang model adalah 10. Ini fotonya. Panjang sebenarnya 400 cm. Tinggi modelnya 3, tinggi sebenarnya adalah T, karena kita mau cari berapa tingginya. Oke. Kita kali silang atau kita sederhanakan untuk mempermudahnya. Ya, 1/40. Sama-sama kita bagi 10 ya. Sama dengan 3/T. Sehingga T sama dengan 3 dikali 40 ya. Kita kali silang ya. Sehingga kita ubah T sama dengan 120 cm. Nah, kemudian kita ubah ke meter.
tingginya sama dengan 1,2 meter. Sehingga tinggi mobil sebenarnya adalah 1,2 meter. Demikianlah pokok bahasan tentang kesebangunan dua bangun datar. Nah, jika kalian kurang paham, silahkan kalian download video ini dan kalian ulang-ulang kembali supaya lebih mengerti. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.